Hai, ini adalah video pertama saya dan dalam beberapa video yang akan saya coba tampilkan di YouTube, saya akan membahas mengenai beberapa buku yang cukup bagus buat kita pelajari bersama dan meningkatkan kualitas kehidupan kita. Untuk episode yang pertama ini, saya akan membahas sebuah buku yang berjudul Man's Search for Meaning. Man's Search for Meaning yang artinya adalah pencarian makna seorang laki-laki. Penulisnya adalah Viktor Emil Frankl. Jadi Viktor Emil Frankl ini adalah seorang neurolog dan juga seorang psikiater senior asal Austria. Kalau teman-teman yang belajar psikologi akan mengenal Viktor Frankl ini sebagai tokoh dalam pendekatan eksistensial. Apa itu eksistensial? Eksistensial adalah pendekatan positif untuk mengelola pemaknaan hidup sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan kita dalam kondisi seperti apapun. Jadi penulisan buku ini ceritanya dulu Viktor Frankl ketika Perang Dunia Kedua, Viktor Frankl ini menjadi tahanan di kamp konsentrasi punya Nazi. Jadi Nazi itu punya kamp konsentrasi kayak semacam penjara. Nah, Viktor Frankl ini masuk ke dalamnya di sana. Kondisinya luar biasa. Jadi yang namanya kamp konsentrasi itu penuh dengan kerja paksa, kerja rodi, penuh dengan penyiksaan, bahkan banyak juga yang dibunuh karena dianggap layak untuk dibunuh oleh mereka para Nazi, dan Viktor Frankl berada di dalamnya. Lalu Frankl mencoba bagaimana caranya dengan kondisi yang begitu menyeramkan, yang begitu menyedihkan, dia tetap bisa fokus dengan hal-hal yang positif dengan kehidupannya sehingga dia bisa bertahan untuk tetap hidup dengan bahagia. Nah, setelah perang itu selesai, Viktor Frankl bebas, maka pengalamannya selama mengelola diri sendiri dalam kamp konsentrasi Nazi itu dia tuangkan dan dia refleksikan dalam bukunya yang berjudul Man's Search for Meaning. Intinya, menurut Frankl, dalam bukunya Man's Search for Meaning, ketika seseorang merasa hidupnya bermasalah, merasa hidupnya tidak bahagia, merasa hidupnya sia-sia, tidak bermakna, useless, maka sebenarnya permasalahan seseorang itu adalah dia belum memberi makna terhadap kehidupannya. Dia belum memberi makna terhadap kehidupannya. Jadi kehidupan dia hanya sebatas melakukan aktivitas dari hari ke hari tanpa punya makna, tanpa punya arti. Ya, misalnya kalau kita ambil contohnya seperti misalnya saya merasa bahwa hidup saya tidak berarti dan hidup saya baru akan berarti atau baru akan bisa bahagia kalau saya kaya raya. Atau saya merasa sekarang bukan siapa-siapa, saya tidak punya apa-apa dan saya baru akan bahagia atau saya baru akan merasa bermakna ketika saya mendapatkan gelar sarjana atau posisi dalam sebuah pekerjaan. Atau mungkin buat yang belum nikah, saya hanya akan bahagia kalau saya bisa nikah sama dia. Bersyarat. Padahal sebenarnya kebahagiaan menurut Frankl itu tidak bersyarat. Jadi kebahagiaan tidak bersyarat. Contoh paling mudah, misalnya kita bisa ingat-ingat pengalaman kita buat yang pernah kuliah atau yang sekarang sedang kuliah. Yang pernah kuliah dulu pernah mikir mungkin kuliah tuh berat ya, kuliah tuh kok repot ya, kayaknya susah, hidup tuh sengsara, dan baru akan bahagia. Menurut kita waktu itu baru akan bahagia ketika kita sudah lulus dan wisuda. Dan ternyata hari wisuda datang, hari wisuda tiba, kita di wisuda, ya kita bahagia ketika itu. Tetapi masalahnya adalah berapa lama bahagia itu tetap bertahan dalam diri kita. 1 tahun nggak sampai, 1 bulan nggak nyampe juga, 1 minggu belum tentu nyampe juga. Paling paginya kita bahagia karena wisuda, sorenya udah biasa-biasa saja. Nah, buat teman-teman yang kerja kantoran juga kadang-kadang sama. Kita merasa kita kerjanya susah, kita kerjanya repot, tapi kok gajinya kecil ya, gajinya tidak sepantas, tidak sebanding dengan usaha kita. Terus kita merasa bahwa saya mungkin tidak akan bahagia kalau begini terus. Saya baru bisa bahagia kalau gaji saya 3 kali lipat daripada yang sekarang, atau 2 kali lipat daripada yang sekarang. Nah, kita bekerja keras, waktu berjalan, sehingga kita akhirnya dapat promosi, naik posisi, naik jabatan, atau kita bahkan bisa dapat pekerjaan baru yang lebih baik lagi, yang lebih keren, yang gajinya kita dapatkan sebagaimana yang kita harapkan ketika di awal dulu. Lalu kita bahagia, ya bahagia. Pertanyaannya lagi, berapa lama kita bahagia? Setahun? Belum tentu. Paling juga cuma sebulan. Ketika gajian, wah gajiku lebih gede ya dari yang kemarin, seneng. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Waktu berjalan dan kita akan kembali merasa bahwa saya berhak dapat gaji yang lebih besar.
gaji saya sekarang nggak bikin bahagia, saya baru bahagia kalau gaji saya 2 kali lipat dari yang sekarang, 3 kali lipat dari sekarang. Dan itu berulang terus, menunjukkan bahwa apa? Bahwa kita tidak akan pernah mampu mendapatkan kebahagiaan kalau kita mengejar kebahagiaan. Nah, itu adalah prinsip yang pertama dalam bukunya Frankl. Kebahagiaan tidak bisa dikejar, karena bagaimanapun kita mengejar, bahagia itu akan lari lebih cepat daripada kita. Jadi bahagia itu bukan seperti ijazah sekolah ya. Kalau kita mau dapat ijazah sarjana, kita harus kuliah dulu. Karena sebelum kita wisuda, sebelum kita menyelesaikan skripsi kita, ijazah itu bukan punya kita. Maka kita kejar. Begitu kita rajin belajar, kita selesaikan skripsi kita, kemudian kita di wisuda, ijazah itu baru dapat milik kita, jadi punya kita. Nah, kebahagiaan tidak seperti itu. Kebahagiaan bukan ijazah, kebahagiaan itu lebih seperti akte kelahiran. Lebih seperti akte kelahiran. Jadi kalau orang lahir, dia sudah berhak dapat akte kelahiran. Begitu bayi lahir, maka akte kelahiran itu sudah menjadi hak dia. Dia nggak perlu melakukan sesuatu karena akte itu sudah haknya dia, sudah punya dia. Tinggal diurus saja. Kadang-kadang kita lupa nyimpennya, nah kita tinggal mencari, bukan mengejar, tapi mencari. Karena kebahagiaan itu sudah ada dalam diri kita, sudah milik kita. Tinggal bagaimana kita kenalinya lagi, tinggal bagaimana kita memunculkannya, dan bukan dari luar yang kita harus cari kemana-mana untuk kita dapatkan. Tidak, kebahagiaan sudah ada dalam diri kita sendiri. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, poin dari buku Man's Search for Meaning oleh Viktor Frankl ini adalah bahwa dalam kehidupan kita akan menemukan banyak sekali situasi yang tidak bisa kita atur, tidak bisa kita kontrol. Tiba-tiba atasan datang marah-marah sama kita. Tiba-tiba dosen menemui kita bilang ujian skripsinya ditunda, saya mau pergi ke luar negeri. Banyak yang kita nggak bisa kontrol. Itu namanya stimulus yang datang kepada kita, peristiwa yang hadir di hadapan kita, sesuatu yang akan kita hadapi. Kita seringkali tidak bisa mengkontrolnya, tidak bisa mengendalikannya. Tetapi respon terkait dengan situasi yang muncul selalu bisa kita kendalikan. Ini poin yang kedua. Stimulus belum tentu bisa kita kendalikan, tetapi respon kita dalam menghadapi stimulus itu selalu bisa kita kendalikan. Perumpamaannya sebagaimana kita berlayar dengan menggunakan kapal. Kita ingin menuju satu arah tertentu, kita ingin ke utara. Logikanya kita membutuhkan angin dari selatan untuk mendorong kita ke utara. Padahal kita tidak bisa untuk mengatur arah angin dari mana datangnya. Kita tidak mampu, kadang-kadang dari barat, kadang-kadang dari timur, kadang-kadang bahkan tidak bertiup. Itu kondisi angin, itu stimulus yang tidak bisa kita atur. Tetapi kita selalu mampu untuk mengendalikan layar. Ketika angin itu datang dari timur, kita arahkan layar sehingga bagaimana supaya kapal kita tetap menuju kepada arah yang benar, yaitu arah utara. Itulah layar, itulah respon kita. Tetapi seringkali kebanyakan kita, termasuk mungkin saya, itu autopilot dalam memberikan respon. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan saya, maka saya otomatis langsung auto marah, auto murka. Misalnya saya dapat job, diminta untuk menyelesaikan laporan yang itu sangat banyak dan membuatnya butuh pemikiran yang luar biasa, menguras keringat. Tetapi ketika H-2 deadline 1 minggu, saya coba selesaikan dalam 5 hari, hampir selesai, hari kelima kurang H-2 dari deadline, tiba-tiba laptop saya mogok kerja. Padahal file di sana semua. Ini stimulus yang tidak terduga. Tiba-tiba laptop mati, tiba-tiba laptop rusak. Siapa yang menyangka akan seperti itu? Kita nggak bisa. Tetapi kita selalu punya respon yang terkendali. Daripada saya jual laptopnya karena marah atau saya banting sampai rusak sekalian, bagaimana caranya supaya saya bisa backup data saya ke teman saya yang punya pemahaman tentang bongkar laptop dan lain sebagainya. Karena kita fokus dengan solusi, tidak mengedepankan emosi. Fokus pada solusi, tidak mengedepankan emosi kita. Nah, seringkali itu yang susah. Padahal menurut Frankl, kunci kebahagiaan ya bagaimana kita mengelola diri kita sendiri dengan menghadapi situasi apapun. Karena dalam situasi apapun, Frankl mengatakan kita berhak untuk bahagia. Kita bisa memilih untuk tetap bahagia dalam situasi seperti apapun. Tetapi kadang-kadang atau bahkan seringkali kita lupa bahwa kita bisa memilih. Seolah-olah kalau ada situasi yang buruk menimpa kita, tidak ada pilihan lain kecuali marah, tidak ada pilihan lain kecuali kecewa, tidak ada pilihan lain kecuali sedih. Tetapi sebenarnya kita tetap punya pilihan untuk bahagia, dan ini membutuhkan latihan.
Dan ini membutuhkan pembiasaan, sehingga mudah-mudahan dalam kesempatan yang akan datang ke depan kita bisa lebih baik lagi dalam mengelola diri kita, lebih bijak lagi dalam menghadapi semua situasi yang kita alami. Dan ingat bahwa kebahagiaan itu tidak membutuhkan ketentuan dan syarat. Nggak butuh. Setiap orang bisa bahagia. Orang miskin bisa bahagia sebagaimana orang kaya bisa bahagia, laki-laki bisa bahagia, perempuan bisa bahagia. Semua orang bisa bahagia. Mungkin orang yang kaya melihat ada yang miskin mengatakan, wah kasihan sekali hidupnya dia, prihatin sekali. Belum tentu, bisa jadi si miskin ini lebih bahagia jiwanya daripada si kaya. Karena semua orang berhak untuk bahagia. Oke, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan bisa lihat untuk next video saya, kita bisa belajar lebih banyak. Get smarter in short time. Thank you.